Halo, selamat pagi teman-teman, sahabat SSR dimanapun berada. Alhamdulillah ya, tahun ini kita bisa mudik massal karena sudah ada peraturan dari pemerintah. Kita bisa melakukan mudik. Nah, berkaitan dengan mudik ini teman-teman, karena ada beberapa pertanyaan, kira-kira poin apa saja ya yang bisa kita lakukan atau yang diperhatikan sebelum kita mudik. Salah satunya biar motor kesayangan kita itu awet. Jadi langsung saja kita cek satu-satu. Jadi agar membantu motor ini bisa berdiri secara maksimal dan seimbang, teman-teman membutuhkan yang pertama standar tengah. Kalau teman-teman nggak sempat pasang standar tengah karena keribetannya, maka teman-teman bisa membeli paddock dengan harga mulai 150.000 hingga 500.000 tergantung kualitasnya. Untuk poin selanjutnya, karena motor akan tidak dipakai selama beberapa hari ke depan, otomatis tidak akan ada suplai listrik. Jadi listrik akan vakum. Jadi yang perlu kita perhatikan adalah melepas aki. Pertama-tama teman-teman harus melepas joknya dahulu. Kuncinya ada di samping ya, teman-teman pasti udah tahu sahabat SSR. Nah, yang perlu diperhatikan adalah dalam melepas aki kita itu tidak boleh asal teman-teman. Itu ada aturan standarnya kalau kita mau melepas aki. Perhatikan dulu ini kutub negatif dan juga positif. Nah, teman-teman ini mulailah melepas kabel konektor kutubnya negatif dulu. Jadi perlu yang dilepas adalah yang sebelah kiri dulu. Hal ini penting untuk menghindari kerusakan di bagian kelistrikan motor. Melepaskan kabel konektor kutub positif terlebih dahulu nanti beresiko menimbulkan konsleting yang akhirnya malah merusak komponen. Ini ketika kita hendak memasangnya kembali, lakukan langkah yang berlawanan. Jadi kita pasang positifnya dulu baru negatif. Oke teman-teman, jadi kalau kita ngelepas negatifnya dulu, tapi kalau kita memasang positifnya dulu. Untuk poin selanjutnya masih membahas soal standar tengah ini teman-teman. Jadi selain standar tengah ini untuk menjaga agar kualitas suspensi kita makin awet, untuk jangka waktu yang lama jika motor tidak terpakai, standar tengah ini berfungsi juga sebagai ini teman-teman, agar ban kita itu bisa lebih awet. Nah, selama tidak dipakai, sepeda motor akan sering nongkrong di garasi. Nah, sering dianggap remeh nih teman-teman. Banyak yang membiarkan motor terparkir begitu saja dengan posisi standar samping. Perlu diketahui menggunakan standar samping dalam waktu yang lama beresiko membuat tapak ban menjadi tidak rata dan bakal retak. Dan permukaan akan terus bersentuhan dengan lantai sehingga menimbulkan pori-pori ban jadi terbuka. Alhasil permukaan lantai yang dingin dapat membuat ban malah jadi cepat kempis. Untuk menghindari hal ini, karena ban belakang sudah dibantu dengan standar tengah ataupun paddock, ban belakang sudah menggantung, maka ban depan harus diberikan alas teman-teman. Bisa menggunakan alas berupa kardus ataupun kain. Yang penting itu ban tidak langsung bersentuhan dengan lantai yang dingin teman-teman. Oke teman-teman, untuk poin selanjutnya adalah mengenai bahan bakar. Saya tidak membahas bahan bakar Pertalite, Pertamax atau Pertamax Turbo karena motor ini bakal nganggur. Maka teman-teman jangan terlalu banyak mengisi bahan bakar ya. Nah, tahu nggak nih, kalau bahan bakar itu kan bisa basi teman-teman. Bahan bakar yang basi pastinya akan berkurang kualitasnya, yang mana bahan bakar yang basi bakal membuat pembakaran yang terjadi di dalam mesin jadi nggak sempurna dan bisa menimbulkan kerak dalam ruang bakar. Adanya kerak yang menumpuk menyebabkan kinerja mesin pun bakal menurun, tarikan menjadi lemot. Untuk poin selanjutnya adalah teman-teman harus mencuci dulu ya. Jadi sebelum motor ini ditinggalkan, teman-teman mencuci dulu dalam keadaan bersih sehingga nggak ada bekas-bekas oil, nggak ada bekas-bekas air yang kotor sehingga menyebabkan motor ini cepat berkarat teman-teman. Poin selanjutnya berhubungan dengan rantai. Jadi meskipun motor ini tidak dipakai, teman-teman harus melumasi rantai ya teman-teman. Jadi untuk menjaga kelembapan rantai dan juga menjadikan rantai ini tetap awet. Nah, setelah lama nggak dipakai, rantai motor biasanya jadi kering.
Meski nggak lama dipakai, melumasi rantai motor harus tetap dilakukan. Selalu mengecek rantai dan lumasi dengan chain loop. Nah, chain loop cairannya ini teman-teman bisa memilih mana yang disukai. Yang penting teman-teman jangan pakai oli bekas ya, karena malah bikin debu motor mudah menempel dan menyebabkan gesekan berlebih pada pin rantai. Untuk poin selanjutnya berhubungan dengan pengeriman. Jadi cek minyak remnya ya teman-teman. Minyak remnya SSR itu ada di depan. Ini sudah ada indikatornya ya, batas lower ataupun batas maksimal. Ini sudah ada tulisannya. Nah, kalau yang ini yang bagian belakang ya teman-teman, cakram bagian belakang ini juga ada notisnya upper dan lower. Kalau ini aman ya teman-teman. Kalau sudah sampai di lower silahkan diisi ya. Kemudian yang paling akhir teman-teman, ini opsional. Teman-teman bisa memakai cover atau tidak. Kalau saya tidak begitu menyukai cover, karena saya beberapa kasus motor saya kasih cover itu malah tikusnya senang teman-teman. Jadi di rumah saya itu ada tikusnya. Jadi kalau saya kasih cover, tikusnya malah suka bersembunyi di balik cover itu ataupun di mesin-mesin ya. Jadi saya mempunyai pengalaman yang buruk, kabel saya yang di dalam sini putus gara-gara tikus. Oke teman-teman, sekian tips dari saya. Kalau teman-teman ada yang informasi saya kurang, bisa menambahkan aja di kolom komentar dan teman-teman bisa mengkoreksi. Gitu ya teman-teman. Hati-hati mudiknya. Semoga mudiknya berkah dan barokah. Jaga selalu keselamatan teman-teman dalam berkendara. Salam sehat selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.